dengan menggunakan setelan kepala desa yang berwarna coklat. Mengambil uang rakyat, yaitu bantuan kayak bantuan beras, bantuan minyak, dikala itu bantuan kesehatan untuk dirinya sendiri, dan itulah yang dipakai untuk membeli tanah di kota. Kok bisa-bisanya buku diari itu tiba-tiba ada di atas tempat tidurnya si Edi? Kok gini? Kenapa kok masyarakat desa lebih memilih beli gede yang sebenarnya tidak tahu seluk-beluk desa, tidak pernah mengetahui apa desa kita, bagaimana desa kita, apa yang harus diberikan kepada masyarakat agar masyarakat kita ini bisa menjadi masyarakat yang lebih baik gitu loh. Beliwayan di sana langsung marah, dia kayak tersinggung, dia tuh kayak merasa dizolimi. Beliwayan langsung pulang ke rumah semeton. Nah, rumahnya Beliwayan ini letaknya itu berada di pinggir jalan raya besar. Desanya Beliwayan ini berada di kota Singaraja semeton. Tapi ini tuh desanya tuh agak ke pelosok lah sedikit, agak ke gunung sedikit. Nah, tanahnya Beliwayan ini kan luas banget. Menurut Beliwayan semetonnya, di desanya Beliwayan ini berapa luas tanah kita, segitulah halaman kita. Dan contohnya gini, umpamanya sekarang saya nih punya tanah 1 hektar, umpamanya rumah saya kan berada di tengah-tengah. Jadi sepanjang jalan 1 hektar itu tidak akan ada rumah kecuali rumah orang tua atau keluarga terdekat. Dan begitu juga dengan Beliwayan semeton. Di sekitar rumahnya Beliwayan itu jarang banget ada tetangga. Dan waktu Beliwayan ini pulang, istrinya tuh sudah sempat mengejar dan bertanya, "Kamu mau kemana?" "Saya mau pulang." Dan waktu itu karena istrinya dan juga keluarganya harus mengurus beberapa hal, Beliwayan pun pulang sendiri tanpa ditemani siapapun semeton. Sampai malam hari ya istrinya Beliwayan, kedua putranya dan juga kedua orang tuanya pulang ke rumahnya Beliwayan. Rumahnya Beliwayan ini sangat luas dan juga sangat mewah untuk ukuran di tahun itu semeton. Nah, istri dan juga anak pertamanya Beliwayan ini masuklah ke dalam rumah. Waktu itu istrinya memanggil, "Beliwayan, Beliwayan, Beliwayan." Tapi Beliwayan tidak menyaut sama sekali. Ketika itu putra pertamanya kayak berpikir, "Ini kok bapak tidak ada di mana ya?" Dan entah kenapa semeton, di rumahnya Beliwayan ini kan ada 3 ekor anjing laki-laki ya. Ketiga anjingnya ini tidak ada di halaman rumah dan terdengar seperti ada suara anjing yang sedang menangis sambil mencakar-cakar pintu kamar. Ketika itu anaknya Beliwayan yang paling besar tuh kayak, "Itu kok seperti suara anjing kita yang paling besar ya Bu? Ya coba dong kita cari." Nah, putra pertamanya Beliwayan dengan istrinya, dengan kedua orang tuanya Beliwayan ini berinisiatif mencari Beliwayan. Karena entah kenapa semeton, waktu itu putra pertamanya Beliwayan itu melihat ibu dan juga kakek dan juga neneknya ini kayak kok seperti gerasak-gerusuk sekali mencari bapaknya. Ketika itu semeton, nenek, kakek dan juga istrinya Beliwayan ini atau orang tuanya Beliwayan ini kan sedang mencari Beliwayan tapi tidak ditemukan dimanapun. Nah, mereka belumlah mencari ke dalam rumah. Tapi entah kenapa semeton, orang tuanya Beliwayan ini seperti punya firasat yang tidak baik semeton. Kemudian istrinya Beliwayan pun menelpon beberapa tim suksesnya Beliwayan dan juga beberapa kenalan premannya Beliwayan yang memang berasal dari desa tersebut. Tapi tim sukses dan juga preman yang biasanya membantu Beliwayan tidak datang sama sekali. Dan ternyata tim sukses dan juga beberapa preman yang biasanya bekerja untuk Beliwayan ini sekarang malah sudah memilih bekerja dan berada di pihaknya Beli Gede. Di sana istrinya Beliwayan menangis sejadi-jadinya dan dia berkata semeton, "Ibu, bapak, apa jangan-jangan merekalah yang menusuk suami saya dari belakang sehingga masyarakat malah berpindah memilih Beli Gede?" Ketika istri dan juga kedua orang tuanya Beliwayan ini sedang bingung dan juga kayak kaget banget, kok tiba-tiba orang kepercayaannya Beliwayan ini sudah berada di pihaknya Beli Gede. Beliwayan ini kan punyalah sahabat, sementara sahabatnya ini yang bekerja juga di kantor kepala desa. Kita sebut saja namanya Beli Komang. Beli Komang ini datang sambil terengah-engah membawa sepeda motor. Dia bertanya kepada istrinya Beliwayan, "Mbak, Beliwayan mana?" Nah, istrinya Beliwayan bilang, "Ini loh, kami juga lagi mencari, mungkin Beliwayan sedang berada di kebun untuk menenangkan diri." Nah, istrinya Beli Gede, putra pertama, putra kedua dan juga orang tuanya Beliwayan pun duduk di ruang tamu. Si Beli Komang ini membawa kabar semeton kalau ternyata selama ini ya preman-preman dan juga ajudannya Beliwayan yang bekerja di kantor kepala desa yang selama ini seolah-olah memihak Beliwayan, seolah-olah menjadi tim suksesnya Beliwayan, ternyata mereka itu menusuk Beliwayan dari belakang dan
sudah memberikan beberapa lembar uang untuk warga yang memang kayak punya sentimen pribadi kepada Beliwayan semeton. Dan itulah yang menyebabkan Beliwayan kalah sampai hampir setengah dari warga desa yang dulunya memilih Beliwayan sekarang malah pindah Aluan. Dan Blikomang juga bilang semeton, di antara masyarakat ya terdengar gosip kalau Beliwayan ini katanya mengambil uang rakyat, yaitu bantuan kayak bantuan beras, bantuan minyak, dikala itu bantuan kesehatan untuk dirinya sendiri, dan itulah yang dipakai untuk membeli tanah di kota. Dan sekarang untuk mencari nama baik untuk dirinya sendiri agar bisa menjadi kepala desa untuk yang ketiga kalinya, Beliwayan pun menjual tanah tersebut yang padahal uangnya itu memang untuk rakyat. Dan kemungkinan gosip inilah yang dipercayai oleh warga desa. Dan warga desa itu malah lebih memilih si Beli Gede. Di sana sebetulnya putra pertamanya Beliwayan ketika mendengar gosip ini, dia tuh kan umurnya mungkin sekitar 13 tahunan, kan belum terlalu mengerti gitu loh. Dia tuh kayak, kok gini? Dia melihat ibunya menangis, kakek dan neneknya juga menangis. Nah, adiknya si putra pertama ini atau putra keduanya Beliwayan ini kan sedang tertidur. Ketika itu semeton, putra pertamanya Beliwayan ini dimintalah oleh ibunya untuk mengangkat adiknya dan menaruhnya di kamar ibunya gitu loh. Si putra pertama pun bangun dengan menggendong adiknya, tapi di situ putra pertama masih mendengar si Blikomang ini sedang menceritakan apa yang dia dengar di masyarakat kalau Beliwayan gini gitu. Nah, si putra pertama Beliwayan ini kan kayak menikul, kayak menjinjing gitu loh semeton adiknya, dan tangan kanannya ini dipakai untuk membuka kamar ibunya. Ketika Beliwayan menggodor-godor kamar itu tuh tidak bisa dibuka, gimana aja seolah-olah di dalam tuh sedang dikunci. Kebetulan semeton kamar orang tuanya si putra pertama ini atau kamarnya Beliwayan itu di samping pintu masuk kan ada jendela kaca yang bisa dibuka ditutup dan ada kordennya. Kebetulan kacanya ini memang sedang dibuka dan putra pertamanya Beliwayan ini kayak melihat dari balik tirai. Dia tuh mengintip, ini siapa sih di dalam, kok tidak bisa dibuka gitu loh. Dan memang dari tadi tuh ibu dan juga kakek dan neneknya tidak ada mengecek bapaknya ada nggak sih di dalam kamar. Dan ketika putra pertamanya Beliwayan ini membuka korden dan mengintip ke dalam untuk melihat siapa yang ada di sana, tiba-tiba semeton putra pertamanya Beliwayan melihat Beliwayan sudah gantung dengan menggunakan setelan kepala desa yang berwarna coklat. Boom! Kok kene? Seketika itu putranya Beliwayan langsung menjatuhkan adiknya dan langsung berlari ke ruang tamu. Waktu itu putra pertamanya Beliwayan bilang kepada ibu dan juga kepada kakek dan neneknya, "Bapak ada di kamar, ibu, bapak ada di kamar." Putranya menangis sejadi-jadinya. Nah, ibu dan juga kakek neneknya mungkin bingung ini kenapa. Nah, Blikomang lah yang lari dulu, kemudian mendobrak pintu kamarnya Beliwayan. Dan di situ semeton mereka melihat Beliwayan sudah gantung tidak bernyawa, menggunakan setelan kepala desa, menggunakan sepatu kulit. Dan di bawah mayatnya Beliwayan ini adalah secari kertas. Di bawah secari kertas ini adalah buku diarinya Beliwayan yang berwarna hitam dan masih digembok semeton. Di situ semua orang berteriak saking kagetnya. Ibunya Beliwayan dan juga istrinya Beliwayan langsung pingsan. Putra pertamanya Beliwayan melihat dengan mata kepalanya sendiri bapaknya sudah tidak bernyawa, terbujur kaku ya. Lidahnya Beliwayan menjulur keluar dan matanya tuh kayak terbelalak itu loh semeton. Mungkin karena putra pertamanya Beliwayan ini masih sangat kecil, dia itu tidak mengerti apapun yang terjadi. Dia cuma, "Hah? Bapak gantung? Hah? Ibu pingsan, nenek pingsan." Nah, singkat cerita semeton malam pun datang. Tiba-tiba putra pertamanya Beliwayan ini kita sebut saja namanya Edi. Ingat, ini nama samaran. Edi pun mulai sadar semeton. Rumahnya mulai rame, terlihat ada tenda hitam yang berdiri di halaman rumah. Dan itu tuh rame sekali, ada warga desa yang datang melayat ke rumahnya si Edi. Beberapa warga desa yang datang ini terlihat sangat menyesal dan sangat sedih dengan kepergian bapaknya. Dan ketika itu
Edi melihat adiknya, ibu dan juga kakek neneknya menangis sejadi-jadinya semua tuh. Edi tuh tidak mengerti kenapa kok bapaknya bisa mengambil keputusan sesingkat itu. Dan ketika itu juga terdengar suara mobil. Ternyata bibi-bibinya Edi yang sudah menikah, adiknya Bliwayan ini juga datang bersama dengan keluarga mereka. Mereka menangis dan seperti tidak percaya semeton. Kenapa kok Bliwayan bisa mengambil keputusan seperti ini? Di malam itu warga desa sangat ramai datang menjenguk Bliwayan semeton. Besok siangnya Bliwayan pun langsung dikubur semeton. Nah ketika itu Edi pulang ke rumah. Waktu itu kan ada keluarga besar ibunya, ada juga keluarga besar dari bapaknya ya. Semuanya masih terasa biasa saja. Tapi hari kelima setelah bapaknya ini berpulang, Bliwayan kan di rumah itu bersama dengan ibu, bibik-bibiknya, paman, ponakan dan juga kakek dan neneknya. Bliwayan sedang di kamar semeton dan bernyanyi. Nah, Edi inget banget itu adalah suara dari bapaknya. Suaranya Bliwayan sedang mekidung. Edi pun lari ke kamarnya dan tidak menemukan siapapun. Dan tahu nggak semeton? Ketika itu Edi melihat di atas tempat tidurnya Edi adalah buku diari bapaknya yang memang dari kemarin sore ketika mayat bapaknya ini ditemukan, buku diari itu tidak ada yang menyentuh. Kok bisa-bisanya buku diari itu tiba-tiba ada di atas tempat tidurnya si Edi? Edi pun karena masih sangat sedih belum bisa menerima kenyataan. Edi mengambil buku diari ini dan ditaruhlah di lemari baju paling atas. Dan di atas buku diari ini ditaruhlah foto bapaknya dan juga ibunya ketika mereka baru menikah dulu dengan payas adat Madil. Waktu berlalu semeton setelah kepergian dari bapaknya, semetonnya keluarganya Edi berubah. Ibunya jadi pemarah dan juga sering uring-uringan. Dan juga semetonnya entah dari mana datang gosip kalau sepertinya ibunya Edi ini ya suka berselingkuh dengan suami ini, dengan suami itu. Pokoknya nama baik ibunya ini tiba-tiba tercemar. Dan di desa itu seolah-olah ibu dan juga Edi dan juga adiknya ini dikucilkan semeton. Waktu itu yang benar-benar merangkul Edi cuma beberapa teman dari bapaknya dan juga keluarga besar dari ibu dan juga bapaknya.